apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Mereka hanya binatang iblis, jadi tidak perlu khawatir, kata Suen sambil tersenyum. Ayah, saya akan memakannya, kata Longyi dengan sungguh-sungguh. Namun Xiaoyan menggelengkan kepalanya karena dia tidak ingin garis keturunan Longyi terbongkar. Apalagi sekarang. Dunia cermin ini sepertinya bukan sesuatu yang bisa diciptakan oleh satu ras saja. Meskipun mereka telah membantai seluruh umat manusia di dunia gunung dan lautan. Dan menjadikan mereka tawanan. Tapi Xiaoyan tidak menghakimi tindakan tersebut. Namun dia juga tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang memasuki dunia cermin ini. Bahkan Xiaoyan berniat memburu mereka. Pada saat itu, di atas kota, seekor harimau hantu dunia bawah. Tubuhnya hitam pekat dengan garis-garis harimau ungu yang menggelegar. Dan dia terus meraung, meneror orang-orang di dalam kota. Yang membuat para wanita dan anak-anak menjerit ketakutan. Dan semua orang berlindung di rumah masing-masing. Bagaimanapun itu adalah satu-satunya tempat mereka berlindung. Kalau Anda tidak keluar sekarang, maka saya akan memakan para manusia untuk melampiaskan amarah saya. Meskipun harimau hantu tampaknya masih punya prinsip, tetapi kenyataannya dia tidak akan berani begitu saja memakan manusia di kota ini. Apalagi menghancurkannya. Karena siapapun harus meninggalkan mereka untuk disantap monster yang lebih kuat. Masih mencoba mengaum. Saat itu sebuah suara berat tiba-tiba bergema. Bahkan sebelum harimau hantu melihat orang yang berbicara, dia bisa mendengar suaranya. Namun saat suara itu terdengar, tubuh harimau hantu tiba-tiba bergetar hebat. Dan tekanan mengerikan langsung menyelimuti-nya. Ini Dewa Abadi. Sialan, mangsa ini sulit sekali ditaklukkan. Jadi Tuan Harimau akan pergi dulu. Pada saat ini mata harimau hantu yang langsung menyipit dan ia segera berbalik untuk melarikan diri. Namun saat ia berbalik, sebuah kilatan petir menyambar di matanya, seolah-olah gerakannya melambat. Kemudian sosok Xiaoyan mengembun menjadi sebuah wujud di dalam pandangannya. Manusia pemberani. Beraninya Anda menyerang Tuan Harimau. Jika tidak, klan harimau hantu dunia bawah akan mencabik-cabik Anda. Menghadapi Xiaoyan, harimau hantu benar-benar ketakutan. Itulah sebabnya ia mengancam dengan bodoh. Karena saya berani datang. Apa saya takut mati? Awas. Suara Xiaoyan menggelegar dan tiba-tiba mata harimau hantu memantulkan tinju sebesar gunung. Sehingga dia berteriak kaget. Meskipun dia jelas-jelas seekor harimau ganas, tapi sekarang dia mengeluarkan teriakan tajam seperti suara kucing. Dan seluruh bulunya langsung berdiri. Meskipun dia mencoba melarikan diri, tetapi cahaya di matanya berubah dan kegelapan menghilang di hadapannya. Tuar! Suara teredam bergema. Harimau hantu tersambar petir. Tubuhnya tenggelam dan langsung meledak. Hanya menyisakan jiwa binatang yang mencoba melarikan diri. Namun daya hisap kuat tiba-tiba dari panci penekan jiwa dan langsung menyelimuti-nya. Jika Anda berani membunuh saya, maka saya akan mengeluarkan perintah pembunuhan. Dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya akan datang memburu Anda. Mendengar itu tatapan Sun menjadi dingin dan tajam dan tanpa rasa takut dia berteriak. Kita lihat saja siapa yang memburu siapa. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, jiwa harimau berhantu tersimpan di dalam panci penekan jiwa dan sekitarnya langsung menjadi hening. Adapun tubuh harimau hantu yang terbunuh, dia masih memiliki kristal binatang yang juga disimpan oleh Xiaoyan di cincin penyimpanannya. Kemudian Xiaoyan kembali ke istana. Kaisar sedikit mengernyit, namun ekspresi Xuan Yuan Cue menjadi semakin tegang. Saudara Xiaoyan, jika Anda membunuh mereka, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya akan menyerbu masuk. Jadi Anda harus berhati-hati.
melihat Suan Juan Cue berkata dan cemas. Saudaraku, Anda tidak perlu khawatir karena saya baru di sini. Saya harus menggunakan beberapa taktik untuk membangun otoritas Anda. Jadi, apa yang perlu ditakutkan tentang menjelajah ke dunia gunung dan lautan? Lagi pula, kami tidak akan berada di istana Anda untuk menghindari melukai orang yang tidak bersalah. Xiuyan mengepakkan tinjunya dan membungkuk. Tapi, Saudara Xiuyan, Anda harus tetap berhati-hati. Suan Yuan Cue membalas sapaannya. Kemudian Xiuyan dan Long Yi meninggalkan istana Suan Yuan Cue dan tiba di area terbuka. Dan dengan jentikan lengan bajunya, Goyan dan Damo terlempar keluar. Goyan, bangun formasi untuk membunuh musuh, kata Xiuyan perlahan. Karena jika kata-kata Suan Yuan Cue benar, maka musuh yang kuat akan segera datang. Jadi jika dia membentuk formasi, itu akan memberinya lebih banyak pilihan. Sialan, bunuh 1000 pisau. Pertama-tama berjanjilah pada saya untuk membantu saya menemukan pecahan tubuh saya di dunia gunung dan lautan. Setelah tubuh saya bersatu kembali, saya Goyan pasti akan menghidupkan kembali 9 dunia, kata Goyan dengan percaya diri. Sekarang Goyan punya mata dan kaki, tapi bagian tubuhnya yang lain belum didapatkan. Oke, saya setuju. Tapi setelah tubuh fisik Anda bersatu kembali, bukankah hal pertama yang akan Anda lakukan adalah membunuh saya? Kata Xiuyan sambil mengangkat alis dan menatap Goyan dengan serius, yang membuat Goyan tertegun. Bahkan meskipun bukan dia manusia, Goyan berkeringat deras, seolah-olah rencananya telah ketahuan. Tidak, saya tidak akan melakukannya. Meskipun bajingan seperti Anda mungkin memperlakukan saya dengan buruk. Tapi saat berada di dunia kuno Dewa Iblis Abadi, saya masih mengingat kebaikan Anda. Menunggangi awan warna-warni untuk menyelamatkan saya dengan segala cara. Jadi kita punya persahabatan hidup dan mati. Setelah Goyan terdiam, kemudian dia berbicara dengan serius, yang membuat Xiuyan tersenyum mendengarnya. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, cepat atur formasi, karena musuh sudah mendekat. Mari kita lihat apakah ada cara untuk menerobos ruang ini, kata Xiuyan. Setelah Goyan menerima janji dari Xiuyan, dia dipenuhi energi. Tampaknya ingin sekali mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Meskipun Damo tetap diam, tapi matanya yang besar berkilat biru saat ia mulai menyebarkan formasi pembunuh satu demi satu. Kemudian jumlah formasi dan batasan yang dikerahkan Goyan dan Damo secara bersamaan meningkat dengan cepat. Jika diberi waktu yang cukup, mereka dapat menciptakan batasan yang luar biasa banyaknya. Pada saat ini, Xiuyan duduk bersila di ruang kosong ini, menunggu dalam diam. Di istana kekaisaran yang jauh di atas sana, Suan Yuan Cue berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menatap ke arah Xiuyan. Namun kekhawatirannya semakin menjadi-jadi di matanya. Meskipun saya tahu itu mustahil, tapi saya senang Anda punya pemikiran seperti itu. Jika Anda gagal, saya harap kematian Anda tidak terlalu menyakitkan. Jelas, Suan Yuan Cue masih tidak percaya Xiuyan bisa berhasil. Lagi pula dia menghadapi binatang buas yang ganas, dan ia tahu persis betapa kuatnya binatang itu. Bahkan, seorang yang berada di tingkat kelima keabadian dewa tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Meskipun saya tidak bisa merasakan kekuatan Anda, tapi Anda mungkin belum mencapai tingkat kelima hati kaisar, kata Suan Yuan Cue sambil menunggu. Meskipun dia tidak banyak berharap, tapi ia juga tidak sepenuhnya putus asa. Justru karena secercah harapan inilah dia ragu-ragu. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Entah berapa lama waktu berlalu sebelum awan gelap yang menyesakkan turun di dunia cermin, diikuti oleh hujan deras. Tetesan air hujan seukuran kacang membasahi hamparan angkasa yang luas. Siapa yang menyuruh Anda membubarkan hujan? Tatapan Xiuyan menyipit, dan dengan lamben tangannya, beberapa naga api menyembur dari tubuhnya, menyerbu awan gelap. Sehingga langit seketika berubah menjadi lautan api, melahap semua hujan.
Apa saya sudah menyuruhnya melakukan itu? Manusia tingkat ketiga biasa saja, tapi Anda masih begitu sombong. Karena Anda masuk ke dunia cermin saya, maka Anda akan menjadi santapan kami. Sebuah suara teredam bergema dan aura-aura kuat muncul di udara. Binatang buas dengan berbagai ukuran muncul, dan mereka adalah Yuan petir surgawi dan gajah iblis surgawi. Keduanya adalah ras besar. Meskipun mereka yang datang bukanlah seorang pemimpin, tetapi ia tetap merupakan kekuatan yang tangguh. Suan Juan Cue bergumam di kejauhan. Tentu saja saya mengenali semua ras ini. Mereka semua teman lama. Longgi, jika saya tidak merintahkan, Anda tidak boleh menyerang. Sambil duduk bersila, Soyan menyapa Longgi terlebih dahulu. Karena identitas Su Jiuyin belum terungkap, dan Soyan telah memberi isyarat kepada Longgi bahwa jika ia tidak bertindak, para monster ini tidak akan bisa merasakannya. Sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.